yukallimul malaikah asya'ala dzikrillah. Artinya orang ini berbicara dengan malaikat asya'ala dzikrillah, beliau hidup dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirah arba'a daqaik. Video ini direkam 4 menit sebelum beliau wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat, so'imin, so'imat dimanapun anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini saudara di Baba Dakwah Channel. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan bahkan bisa menjalani ibadah puasa. Ibadah puasa kali ini saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, video kita kali ini kita akan menyaksikan sebuah video saudara. Dan video ini sebagai motivasi buat kita. Ada orang yang lagi sakaratul maut saudara. Dan dikabarkan beliau adalah ahli zikir dan beliau husnul khotimah dalam akhir hayatnya. Kalau kita baca di background saudara, berbicara dengan malaikat saat sakaratul maut. Video ini pernah ditonton 6,1 juta. Oh iya saudara. Kemudian lagi dan video ini saudara pernah diunggah di kanal YouTube Syekh Hakim saudara. Kemudian tertulis di sana yukallimul malaikah asya'ala dzikrillah. Artinya orang ini berbicara dengan malaikat asya'ala dzikrillah, beliau hidup dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirah arba'a daqaik. Video ini direkam 4 menit sebelum beliau wafat. Saudara, diinformasikan bahwa beliau ini dikatakan adalah husnul khotimah. Dan ini bisa dipercaya saudara, soalnya beliau lagi sakaratul maut. Kan orang kalau lagi sakaratul maut nggak mungkin bercanda kan gitu. Nggak mungkin bercanda karena itu situasi yang sangat mengerikan dan menentukan buat setiap orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin bercanda saudara. Ini benar-benar gitu. Jadi sebagai motivasi kepada kita, video ini direkam 4 menit sebelum beliaunya wafat dan beliau berbicara dengan malaikat. Dalam hidupnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, asya'ala dzikrillah. Subhanallah. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan videonya saudara. Video yang satu ini. Masya Allah, Allah, Allah ya Rabbul Alamin, Allah ya Rabbul Alamin, Allah ya Rabbul Alamin. اتفضل داخلية الحمد لله رب العالمين. أيها النصر الله، أيها النصر الله، قلوا ربنا على الله، قلوا ربنا على الله. لا هذا وجه ولا هذا وجه ولا هذا وجه ولا هذا وجه ولا اللهم خذ
أشهد الله الملك المأمور. Masya Allah, seolah dia malaikat. Al-Malak Al-Tahir, malaikat yang suci, malaikat yang bersih. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Menunjukkan syahadat. Al-Malak Saleh, wahai malaikat saleh. Masya Allah. تعرف تقرأ آية الكرسي؟ آية الكرسي تعرف تقرأها؟ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض والذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم وما ظهوركم وما يلبس من خلفكم والله يا رب يا رب نجي هذا البلد وصفق خير هذا البلد يا رب نجي هذا البلد ونجي قلوب هذا البلد واجعلها بسامة ضاحكة استغفر الله. طيب استغفر الله استغفر الله استغفر ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nah, demikian videonya saudara. Ngeri juga ya. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan kejelekan sakaratul maut. Jadi saudara, beliau ini, orang ini saudara berbicara dengan malaikat. Diinformasikan tadi yukallimul malaikah asya'ala dzikrillah. Jadi dia berbicara dengan malaikat. Beliau itu hidup banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saudara, beliau itu manggil-manggil malaikat, ayyuhal malaikatus saleh, wahai malaikat yang baik, yang soleh, gitu kan? Al-malakut tahir, malaikat yang suci. Bahkan mungkin oleh keluarganya ditalkin saudara, asyhadu an la ilaha illallah, ditalkin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berulang-ulang dia bersyahadat saudara. Beliau lagi berperang mati-matian tentunya dengan syaitan-syaitan yang menggoda. Tapi beliau menang saudara. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fussilat ayat 30 saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dalam pendiriannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka. Dalam tafsir Jalalain disebutkan indal maut, turun kepada mereka ketika hendak meninggal dunia ataupun setelah meninggal dunia. Seraya berkata, alla takhafu, janganlah kamu takut. Dalam tafsirnya minal mauti wa ma ba'dah, jangan kamu takut dari kematian itu ataupun segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Shadaqallahul azim.
Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, dia pun akan diwafatkan atas kebiasaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba Allah akan dibangkitkan dari kuburnya sama seperti keadaan ketika ia meninggal. Hadis riwayat Muslim. Iya, memang betul. Ini sebenarnya adalah salah satu kunci husnul khotimah, saudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah dalam pendiriannya. Kalau kita lihat dalam tafsir saudara, misalnya tafsir Jalalain, istiqomah apa itu? Istiqomah terhadap apa? Alat tauhid. Setelah mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Setelah mereka berjanji kepada Allah, kitalah. Setelah kita berjanji kepada Allah akan melaksanakan segala perintah Allah dan akan meninggalkan segala larangan Allah, itu yang disebut dengan takwa. Kemudian istiqomah ala tauhid wa ghairihi mimma wajaba alaihim. Kemudian kewajiban-kewajiban kita lakukan, saudara. Mereka lakukan juga istiqomah, saudara, sampai akhir hayat. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Memang mungkin salah satunya kepada orang yang sakaratul maut itu tadi, saudara. Datang malaikat-malaikat, karena dalam tafsir datang malaikat-malaikat indal mauti, ketika hendak meninggal dunia, bahkan setelah meninggal dunia. Kemudian pesan malaikat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, alla takhafu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, kepada kalian, kepada kita yang istiqomah, saudara. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Sesungguhnya siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, dia pun akan diwafatkan atas kebiasaan tersebut. Artinya orang akan mati sesuai kebiasaannya. Bahkan Nabi SAW bersabda, tadi sudah dibacakan hadis Jabir dan riwayat Muslim, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba Allah akan dibangkitkan dari kuburnya sama seperti keadaan ketika ia meninggal. Jadi tolak ukur bagaimana kelak ketika bangun dari kematian, ketika bangkit dari kematian, tolak ukurnya adalah ketika ia meninggal. Bagaimana kondisi dia ketika meninggal? Maka seperti itulah kondisi dia kelak ketika bangkit dari kubur, saudara. Jadi orang akan meninggal dunia, orang akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, maka insya Allah akan meninggal dunia dalam keadaan baik. Kalau kebiasaannya beribadah, maka insya Allah mereka akan meninggal dunia dalam keadaan beribadah. Sebaliknya, kalau orang buruk, berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat perbuatan tercela, maka dikhawatirkan meninggal, mati dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat tentunya.
Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Saudara, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini saudara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.